Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Gizi, kelompok 1 kelas D. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Bapak Guru Amir Putra SGZ MSI. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dalam bentuk review jurnal tentang sport anemia, iron supplement, and blood doping. No big thing, just show her a little Baik teman-teman, berikut adalah informasi jurnal yang telah kami review. Yang pertama, judul. Yang kedua, jurnal. Yang ketiga, volume dan halaman. Yang keempat, tahun. Yang kelima, penulis. Nah baik, selain dari informasi tentang jurnal, juga ada beberapa informasi dari jurnal yang telah kami review. Yang pertama adalah subjek dari penelitian, yaitu anemia olahraga pada atlet, pentingnya suplemen zat besi pada atlet wanita, dan konsumsi doping darah pada atlet. Nah, yang kedua adalah tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui hubungan antara anemia olahraga dengan atlet, fakta dan cara mencegah defisiensi zat besi pada atlet wanita sehingga atlet ini perlu untuk mengonsumsi suplemen zat besi, dan alasan ketertarikan atlet untuk mengonsumsi doping darah atau penambah darah. Nah, yang terakhir adalah metode dari penelitian, yaitu menggunakan teknik pembahasan dengan membahas 3 materi pokok, yaitu anemia olahraga, suplemen zat besi, dan juga doping darah. Berikut adalah jurnalnya. Berikut adalah pembahasan dari jurnal. Atlet cenderung memiliki konsentrasi hemoglobin yang lebih rendah dibandingkan dengan atlet yang tidak banyak bergerak. Ini disebut dengan anemia olahraga, sebuah istilah yang keliru. Karena penyebab paling umum dari rendahnya konsentrasi hemoglobin pada atlet ketahanan adalah anemia palsu. Anemia palsu ini disebabkan oleh latihan aerobik secara teratur yang meningkatkan volume plasma dasar, mengencerkan sel darah merah, dan dengan demikian meningkatkan konsentrasi hemoglobin. Pseudoanemia atlet. Peningkatan volume plasma awal yang menyebabkan pseudoanemia atlet merupakan adaptasi terhadap hilangnya volume plasma akut yang menyertai setiap latihan. Olahraga berat secara akut mengurangi volume plasma sebesar 10-20% melalui 3 cara, yaitu peningkatan tekanan arteri rata-rata yang disebabkan oleh olahraga dan kompresi otot venula, peningkatan tekanan hipostatik kapilar, pembentukan asam laktat, dan metabolisme lain pada otot yang bekerja meningkatkan tekanan osmotik jaringan. Sebagian besar filtrata plasmanya hilang sebagai keringat. Volume plasma dasar bertambah atau berkurang dengan cepat sebagai respon terhadap tingkat aktivitas fisik. Bersepeda kuat 2 hari selama 1 minggu, misalnya, meningkatkan volume plasma lebih dari 400 ml. Namun, ketika siklus harian berhenti, volume plasma menyusut secara volume plasma pengembang. Peningkatan volume plasma berkorelasi dengan jumlah dan intensitas kebiasaan berolahraga, sehingga atlet yang berlebih paling keras cenderung memiliki kadar hemoglobin paling rendah. Apa itu anemia sejati? Meskipun penyebab paling umum dari rendahnya kadar hemoglobin pada atlet ketahanan adalah anemia palsu,
Ternyata atlet juga dapat mengalami anemia sejati yang mungkin disebabkan atau tidak disebabkan oleh sifat atletisnya. Dua anemia sejati juga dapat yang paling umum terjadi pada atlet ketahanan adalah hemolisis akibat serangan kaki dan anemia defisiensi besi. Lantas timbul pertanyaan, apakah atlet memerlukan zat besi? Berikut akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Jadi, secara teori, hemolisis akibat serangan kaki ini berpotensi untuk menguras simpanan zat besi. Benturan kaki yang membentuk tanah dapat memecah sejumlah sel darah merah di dalam aliran darah. Jika hal ini terjadi, maka hemoglobin akan tumpah ke plasma, lalu berikatan dengan protein plasma yaitu haptoglobin. Namun, kandungan haptoglobin di dalam plasma akan berkurang hingga 0 jika memiliki sel darah merah yang cukup, yaitu sekitar 20 ml di hemolisis. Ketika hal ini terjadi, maka sebagian hemoglobin dan zat besi akan keluar melalui urin. Untungnya, hentakan kaki sebagian besar atlet tidak cukup untuk menguras haptoglobin, bahkan ketika lari maraton ataupun triathlon sekalipun. Jadinya, hemolisis akibat serangan kaki ini hanya menghabiskan sedikit simpanan zat besi dan tidak menyebabkan anemia yang signifikan bagi atlet yang memiliki ketahanan tubuh yang tinggi. Defisiensi zat besi pada atlet wanita. Banyak laporan mengenai kekurangan zat besi pada atlet, khususnya atlet ketahanan wanita, telah muncul dalam dekade terakhir. Nah, hal ini menyeratkan bahwa yang pertama, hingga 80% atlet ketahanan wanita elit ini mengalami kekurangan zat besi. Dan yang kedua, atlet wanita secara unik rentan terhadap anemia defisiensi besi. Dan yang ketiga, kadar ferritin serum yang rendah. Bahkan tanpa adanya anemia menyebabkan kelelahan dan mengganggu kinerja atletik. Untuk itu, cara mencegah kekurangan zat besi pada atlet kekurangan zat besi dapat dicegah pada sebagian besar atlet dengan lebih memperhatikan pola makan. Untuk itu, meningkatkan asupan zat besi, seseorang harus makan lebih banyak daging merah tanpa lemak atau daging ayam berwarna gelap. Lalu yang kedua, meningkatkan penyerapan zat besi dari roti dan sereal dengan menghindari kopi atau teh dan meminum sumber vitamin C. Dan yang ketiga, yaitu memasak sesekali dalam wajan dan wajannya itu besi. Yang keempat, makan unggas atau makanan laut dengan kacang atau kacang polong kering. Nah, protein hewani di sini meningkatkan penyerapan zat besi dalam sayuran. Nah, selanjutnya yaitu doping darah. Selama bertahun-tahun, atlet ketahanan tertarik pada penambah darah atau doping darah karena mempercayai hal tersebut dapat meningkatkan stamina. Kini mereka tertarik melakukan doping darah dengan cara yang lebih mudah, dengan eritropoietin manusia rekombinan atau REPO. Nah, yaitu hormon alami yang memberitahu sumsum tulang untuk membuat sel darah merah. Baik, setelah menyimak beberapa pembahasan dari jurnal yang telah kami review, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian-penelitian mengenai doping darah. Nah, penelitian yang pertama adalah penelitian kedokteran olahraga mengenai doping darah yang meningkat pada saat Olimpiade Mexico City pada tahun 1968, di mana pemenang dari lomba lari ketahanan cenderung berasal dari dataran tinggi. Yang kedua, pada tahun 1972, penelitian Ekbom menunjukkan bahwa studi doping darah
dapat meningkatkan penyerapan oksigen maksimal sebesar 9% dan berjalan dengan waktu yang singkat hingga kelelahan sebesar 23%. Yang ketiga, pada tahun 1980, ada seorang peneliti bernama Buchan dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pengambilan oksigen dari doping darah maksimal sebesar 5% dan berjalan dengan waktu yang singkat hingga kelelahan sebesar 35%. Nah, yang keempat, pada tahun 1981, seorang peneliti bernama Williams dan kawan-kawan menunjukkan bahwa doping darah justru dapat mengurangi waktu lari dari 5 mil menjadi 45 detik. Dan yang kelima atau penelitian yang terakhir yaitu pada tahun 1987, di mana seorang peneliti bernama Brian dan Simon menunjukkan bahwa doping darah juga dapat mengurangi waktu lomba dari 10 km menjadi 69 detik saja. Nah, teman-teman, tentu saja tidak ada penelitian yang sempurna. Nah, masing-masing penelitian ini penuh dengan variabel yang tidak terkendalikan. Studi doping darah yang sempurna dan tersamar ganda dalam konteks perlombaan mungkin saja tidak bisa dilakukan. Namun jika kita lihat dari penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, lalu kita digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa doping darah ini berhasil. Apa sih kaitan doping darah dengan REPO? Jika doping darah berhasil, maka REPO pasti berhasil, meskipun hanya satu penelitian yang muncul yaitu Ekblom. Tidak diragukan lagi, beberapa atlet menyalahgunakan REPO. Penggunaan REPO dalam olahraga tentu saja ilegal, namun saat ini tidak dapat dideteksi. Di antara solusi yang mungkin, 4 solusi berikut ini sering diperdebatkan. Yang pertama yaitu menandai obatnya, yang kedua yaitu mengendalikan obat, yang ketiga yaitu memberikan sanksi terhadap obat tetapi memantau atlet, dan tentunya yang keempat yaitu mendidik para atlet dan pelatih.